Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film yang lagi viral di negara Zimbabwe. Film ini menceritakan seorang agen mata-mata bernama Orson Fortune yang mendapat misi khusus untuk menghentikan penjualan senjata berteknologi baru yang dilakukan seorang bos Galeno sekaligus miliarder bernama Greg Simon. Tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu teman-teman Kompa yang selalu setia nemenin saya di sini. Ada Del, Axel CH Real, Azkari Zik, Erikoy Emput Bawel, Hila Cantik, Iki Hidayat, Andri Saputra, Kak Gelen, 90 PS20, Onel 04 Channel, Dwi Yanti, Adul, Sapar SH10, Tanionio, Bastian Naru, Kobong Alhuda, RZ Kin atau ini apa? Reskin, aduh susah bacanya. Muhammad Ramjid, Ahmad Rohiman, Pileksa Gaming, Hana Uno, Kakak Namek, Naura Putri Kirani, Irak Sanjaya, Nina Dewi Anggraini, Ox_Kids, dan terakhir Aulia Rizky. Nah, sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Operation Fortune. Salah ketep. Di awal film kita diajak ke sebuah tempat, bukan pabrik pembuatan balsam, melainkan sebuah laboratorium rahasia di Ukraina. Di sana, sekelompok mafia yang dikenal sangat kejam dan berbahaya tengah melakukan serangan brutal terhadap para ilmuwan yang sedang bekerja di laboratorium itu. Tujuan mereka adalah mencuri senjata berbasis kecerdasan buatan atau AI yang baru saja diciptakan oleh para ilmuwan di laboratorium tersebut. Dua hari setelah kejadian itu, adegan beralih ke seorang agen rahasia bernama Nathan Cihui. Dia sedang berada di gedung Kementerian Pertahanan, di mana dia dipanggil untuk menerima sebuah misi penting. Menteri Pertahanan menjelaskan bahwa senjata AI yang dicuri di Ukraina kini menjadi ancaman global. Jika senjata tersebut sampai digunakan oleh sekelompok mafia, dipastikan daratan Eropa akan hancur dalam sekejap. Menyadari betapa seriusnya ancaman ini, Nathan setuju untuk mengambil alih misi berbahaya ini. Namun ia tahu bahwa untuk merebut kembali senjata tersebut, ia membutuhkan seorang mata-mata terbaik untuk memimpin misi ini. Nathan kemudian memperlihatkan sebuah foto kepada sang menteri. Foto tersebut menampilkan seorang mata-mata bernama Orson Fortune yang dikenal sebagai mata-mata terbaik di dunia dan akhirat, di mana dalam setiap menjalankan misinya, Orson tidak pernah gagal dan Nathan sangat percaya bahwa orang botak ini adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Awalnya sang menteri keberatan dengan rencana Nathan merekrut si Orson. Alasannya selain karena bayaran Orson terlalu tinggi, orang botak ini juga sering meminta fasilitas kelas wahid yang dianggap terlalu mahal bagi anggaran pemerintah. Wah, gampang atuh ya. Tinggal naikin harga BBM pemerintah mah. Sebagai alternatif, menteri menyarankan agar Nathan menggunakan jasa mata-mata lain bernama John Kemod, tapi Nathan segera menolak ide tersebut karena John kini bekerja untuk seorang agen bernama Mike yang kebetulan merupakan saingan berat Nathan. Ya, Mike dan Nathan selalu bersaing dalam hal misi-misi besar, sehingga tidak mungkin bagi Nathan meminta bantuan John yang kini bekerja untuk musuhnya. Pada akhirnya, meskipun dengan berat hati, sang menteri setuju untuk merekrut si Orson. Dengan begitu, Nathan segera terbang ke Afrika menemui si Orson yang saat itu sedang berlibur. Sesampainya di sana, Nathan langsung menemui Orson dan menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuannya untuk merebut kembali senjata AI yang telah dicuri. Awalnya, Orson menolak tawaran itu karena dia masih ingin menikmati liburannya. Namun setelah Nathan menjelaskan
bahwa senjata tersebut memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh daratan Eropa, Orson mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Mengingat keluarga dan para leluhurnya adalah orang Eropa, Orson akhirnya setuju untuk menjalankan misi ini. But I do mind. And no, John, if I asked, would you pay me more? You're above that grubby self-interest. When you say you really mean you. Tanpa membuang waktu lagi, mereka langsung terbang ke Madrid, Spanyol untuk memulai misi tersebut. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh dua anggota tim lain yang sudah dikirim oleh Nathan, yaitu JJ Davis dan Sarah. JJ Davis adalah seorang mantan hansip yang mengundurkan diri karena dia lebih suka menjadi sniper. Sedangkan Sarah adalah penjual jamu-jamu yang beralih profesi menjadi seorang peretas handal. Tim ini dibentuk dengan sangat hati-hati karena Nathan tahu mereka akan menghadapi misi yang sangat sulit. Right for Mike. Bagman, coming in on a flight with... Setelah saling berkenalan satu sama lain, mereka langsung memulai misi pertama, yaitu merebut sebuah hard drive dari seorang kurir tua. Orson memberikan perintah kepada Sarah untuk meretas CCTV di sekitar lokasi. Sementara Orson dan JJ Davis akan mengawasi kurir itu dari dekat. 3-hour window, okay? He's got to be with us soon. Hiding in that crocodile should be the drive. I'll try not to frighten him to death. Brown hat, spectacles, crocodile skin. I'm in his phone and I'm gonna send him a message to Luigi's coffee bar. Pada awalnya, misi berjalan lancar. Orson dan Davis berhasil menggiring si kurir menuju ke tempat yang sepi, di mana mereka berniat untuk mengambil hard drive tersebut. Namun, situasi berubah menjadi rumit ketika mereka menyadari bahwa Mike, saingan Nathan, juga mengincar hard drive yang sama. Smells like Team B. Nathan, what the fuck are they? If he's there, it isn't because of my department. Competition for the best Blowing condition. himself. But thanks for the heads up. Well, they're not here to track him, they're here to pick him up. JJ, change your policy. On it, boss. 2, 1. Our man is en route to exit. Main gates. Karena situasi mulai mendesak, Nathan segera datang menjemput Orson dan kurir tua itu membawa mereka ke dalam mobil. JJ, Will? Namun masalah belum selesai. Di tengah perjalanan, si kurir yang udah bau tanah ini tiba-tiba mengalami serangan jantung. Loosen his tie. He's not hot, you idiots. He has a heart condition. Two of them in pursuit. Okay, drive. JJ, lock the doors. Untungnya, Nathan dengan cepat menyalin seluruh data dari hard drive tersebut ke laptopnya. Setelah data tersalin, Nathan memberikan hard drive tersebut kepada Mike, namun hard drive itu terkunci dengan sandi yang hanya diketahui oleh Nathan. Mike pun tidak mendapatkan apa-apa, dan Nathan serta timnya bisa melanjutkan misi mereka. The drive is good, but it's scrambled. Deliver the drive and find out who the buyer is. Berdasarkan informasi dari data yang berhasil diambil, Nathan kini tahu bahwa orang yang akan membeli hard drive tersebut adalah seorang pengacara, teman Luhut Sitompul bernama Ben Harris. Ben bekerja untuk Greg Simon, seorang mafia besar yang juga dikenal sebagai bos cabai benot dan pedagang senjata ilegal. Greg Simon adalah orang yang sangat ditakuti di dunia mafia, dan ia adalah orang yang kini memegang senjata AI tersebut. Untuk bisa mendekati Greg, Sarah mendapatkan ide yang cerdik. Dia mengetahui bahwa Greg sangat mengidolakan seorang artis samroh Amerika bernama Danny Francisco. Untuk itu, Sarah berencana membawa si Danny ke Spanyol, memanfaatkan status selebritasnya untuk mendekati Greg Simon. Sehingga mereka bisa mengungkap di mana Greg menyimpan senjata AI-nya. Nathan dan timnya kemudian terbang ke Amerika untuk menemui Danny Francisco. Orson mendatangi pesawat pribadi si Danny yang sedang parkir di bandara, mencoba membujuknya agar ikut dalam rencana mereka.
We all have to do our bit. Who are you? I'm your new manager. Okay, Saul, where are you going? Saul. Hey, Saul, where do you think Who left this man on my plate? You're gonna have to trust me for 2 minutes. Awalnya si Danny menolak, namun Orson kemudian menunjukkan sebuah video skandal Danny Francisco dengan kakak iparnya yang apabila tersebar akan membuat karirnya hancur. Karena takut nama dan reputasinya jelek di mata publik, Danny tak punya pilihan selain mengikuti keinginan si Orson setuju untuk bekerja sama. Setelah membawa Danny Francisco, mereka kembali ke Spanyol dan langsung menuju sebuah pesta besar yang diadakan oleh Greg Simon di kapal pesiar mewahnya. You're an actor. Act. That is why they're obsessed with you. Di pesta itu, Danny diperintahkan untuk mendekati si Greg dan mengalihkan perhatiannya, sementara Orson dan Sarah mulai mencari informasi tentang senjata AI. Is that Danny Francesco? Everyone loves Danny Francesco. I'm a little. It's you, isn't it? It's a surprise. Ketika Danny mendekati si Greg, ia disambut hangat oleh si Greg yang memang sudah sejak lama mengidolakan artis Samroh tersebut. Speaking of which, would you care to meet 22 billion, 17 billion? And they're both sponsoring tonight. Sementara Orson dan Sarah memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelidiki lebih lanjut. How are we gonna get to his cell? His guard still has it. We've been watching her. Want to get in the field? Masalahnya, mereka baru sadar bahwa mereka tidak sendirian setelah melihat anak buah si Mike berada juga di pesta tersebut. Itu berarti Mike juga sedang memburu Greg Simon beserta senjata AI-nya. Orson memerintahkan Sarah untuk memasang alat penyadap di ruang pribadi si Greg, sementara Orson sendiri harus berhadapan dengan salah satu anak buah si Mike bernama Vincent, mantan prajurit yang menguasai 72 ilmu silat. Relax, Mike. Comms disconnected. Where's Mike? Sure. Vincent. Fuck you, Orson. With a strong sense of self-preservation. There's a limit. Where'd you get that from? Dalam pertarungan tersebut, Orson berhasil melumpuhkan lawannya dengan menggunakan jurus kodok bangkongnya. Sedangkan Sarah berhasil memasang alat penyadapnya tanpa ketahuan. Setelah itu, mereka mendengarkan percakapan si Greg dengan rekan bisnisnya melalui alat penyadap tersebut. Dari percakapan itu, mereka mengetahui bahwa Greg berencana untuk menjual senjata AI itu seharga 10 miliar dolar. Namun sayangnya, Greg tidak menyebutkan siapa yang akan membeli senjata tersebut. Tim Nathan pun jadi penasaran siapa sebenarnya pembeli yang tertarik dengan senjata AI itu. Setelah berdiskusi panjang lebar, Orson mengambil inisiatif untuk menyusup ke rumah rekan bisnis si Greg, lalu mencuri data-data penting tentang si calon pembeli senjata itu. Orson dengan hati-hati merencanakan sebuah misi berbahaya bersama rekannya Sarah yang merupakan seorang hacker. Mereka berusaha meretas sebuah rumah yang dipenuhi dengan rahasia. Orson memasuki rumah tersebut dengan membawa gas bekok yang mematikan. Sementara Sarah berada di luar, memantau dan meretas sistem CCTV untuk memastikan jalannya misi tanpa hambatan. Setelah beberapa detik, gas bekok itu mulai menyebar melalui saluran udara, menyebabkan semua penghuni rumah pingsan satu persatu. And they're all sleeping like babies now. You are safe to enter. First floor, bedroom on the left. Drive, cover your tracks, and make it look like a robbery. The more you bag, the better it looks. No time to watch TV, sweetheart.
Dengan cepat, ia berhasil membuka berangkas dan mengunduh semua data dari laptop teman si Greg bernama Alexander, seorang mafia yang memiliki banyak koneksi gelap. There are still 2 guards patrolling. Namun sebelum dapat pergi dengan tenang, Orson terpaksa menghadapi 2 penjaga yang tiba-tiba menghadangnya. I will shoot you. No police! No prison! I was crying for mama, not a problem. No cry for mama. Dengan keahlian bertarung yang dimilikinya, Orson melumpuhkan kedua penjaga itu. Setelah berhasil mengatasi mereka, Orson pun pergi meninggalkan rumah itu dengan semua barang berharga yang dicurinya. Keesokan harinya, Orson berkumpul dengan timnya untuk memeriksa data yang berhasil dicuri. Namun setelah beberapa saat, Sarah mengungkapkan kebingungannya karena dia tidak menemukan satupun nama pembeli yang tertulis di dalam data itu. Dalam keputusasaannya, Sarah berusaha meretas rekaman suara si Greg yang kini tengah melakukan komunikasi dengan tangan kanannya. Tangan kanannya tersebut ternyata adalah seorang pejabat pemerintah Turki yang tengah merencanakan sebuah pertemuan rahasia dengan Greg. And yes, we did raise a lot of money for the war. Together, they'll always outbid one another. Didn't have you down as an angry anti-capitalist. Just remember, yellow is the color. I tell you what, boys, I got another call. Mendengar informasi penting ini, Nathan, pemimpin tim, langsung memerintahkan Sarah, Danny, beserta rekan mereka yang lain untuk menerima undangan si Greg pergi liburan ke Turki. Mereka segera berangkat dan setibanya di sana, Greg menyambut mereka dengan hangat. Salah satunya menunjukkan koleksi odong-odong antiknya yang sangat banyak. Dan Danny yang tertarik dengan salah satu odong-odong antiknya menerima tawaran Greg untuk menguji odong-odong tersebut. Okay, well, I might have to sit that one out. You've been a prop gun. Yeah, it is, but it's I wanted this car so bad. Did you? Is that right? Did you crave it? Do you know what? What? It's yours. Saat Danny dan Greg pergi untuk jalan-jalan, Sarah memanfaatkan kesempatan itu untuk meretas komputer pribadi milik si Greg. Namun ia cepat-cepat menyadari bahwa ada CCTV yang sedang dipantau oleh asisten Greg di ruangan lain. Sementara itu, Orson dan JJ Davis, rekannya, memantau pergerakan tangan kanan si Greg Simon. Orson menyadari bahwa mereka juga sedang disadap melalui mic hingga situasi semakin rumit. Not yet. Well, how does he do it? Mike. How's he getting his information? Kembali ke Sarah yang kini berhasil meretas komputer si Greg, ia menemukan fakta mengejutkan bahwa senjata yang akan dijual Greg bukanlah senjata AI yang mereka cari, melainkan hanya senjata AK-47, senjata biasa yang sering dipakai untuk menembak burung belekok. Dengan kekecewaan yang mendalam, Sarah segera menghubungi Nathan untuk memberitahukan penemuan ini. Nathan yang sangat kecewa karena merasa telah salah sasaran, langsung menghubungi Orson lalu memintanya agar pulang saja. Namun, Orson tetap yakin bahwa Greg Simon adalah orang yang telah mencuri senjata AI dan tetap melanjutkan penyelidikannya mengikuti Ben Harris, seorang pengacara yang memiliki hubungan dekat dengan bos mafia itu. You got me, Jojo? Close enough. Stay within 50 meters. Di sisi lain, Ben Harris menyadari bahwa dirinya sedang dipuntuti. Dengan cepat, ia mengirim pesan kepada Greg Simon tentang situasi yang dihadapinya. Si tampan JJ Davis yang telah menyadap ponsel Ben Harris memberitahu Orson bahwa mereka sudah ketahuan dan lebih baik balik kanan. Namun Orson tetap bersikeras untuk melanjutkan hingga keributan pun tak bisa dihindari lagi. Gonna work.
Jay is on two wheels. Talk to me. 15 meters, take a right. It's getting out of range. Stop moving. It's right in front of you. Excuse me. Let me take it. Give me your phone. Let me take one. Setelah sampai di atas gedung, Orson mulai kebingungan karena Ben Harris telah memasang jebakan. Floor 200 feet below me. It's Harris. That isn't Ben Harris. That's Ben Harris. Saat mereka sedang membahas rencana selanjutnya, Nathan kemudian menerima panggilan dari Menteri Pertahanan yang mengungkapkan bahwa Greg tidak memiliki senjata AI, tapi dia memiliki kata sandi hard drive yang diperlukan untuk mengaktifkan senjata itu. Greg hanya menugaskan Ben Harris untuk menjual kata sandi tersebut kepada seseorang yang memiliki senjata AI. Hanya saja, Greg belum menyadari bahwa Ben Harris sudah dibunuh oleh Orson. Mendengar hal ini, Orson memiliki rencana brilian menyamar sebagai Ben Harris dan merebut kembali senjata AI tersebut. Mr. Harris, Yes. there is a green G-Wagon outside. It's a pleasure to meet with you, Mr. Harris. Dengan bantuan Sarah, mereka merubah suara Orson agar terdengar seperti Ben Harris saat menghubungi Greg Simon. I need to make Orson sound like Greg's lawyer. Ben Harris is dead. When did that happen? Dengan begitu, Orson akhirnya bertemu dengan si calon pembeli di lokasi transaksi sandi hard drive tersebut. Di sana, si pembeli meminta Orson untuk memasukkan 15 kata sandi yang diperlukan untuk mengaktifkan senjata AI tersebut. Dalam keadaan genting, Orson menghubungi si Greg menanyakan sandi itu. Yes, Benjamin Bunny. Greg yang belum menyadari identitas asli Orson memberikan kata sandi itu dengan penuh percaya diri. 15-digit passcode. Ready for the 15-digit. 2. Namun saat Orson berusaha merebut senjata AI, dua anak buah si Greg tiba-tiba menyadari bahwa Orson adalah orang yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Di sisi lain, Sarah telah berhasil menggagalkan transaksi $10 miliar itu, kemudian melarikan diri bersama Danny Francisco. Thank you, Mr. Harris. Who are these people? Understood. Then I won't. Fuck it! Get a fucking radio. Sementara agen Mike yang datang dengan helikopter menangkap semua yang terlibat dalam transaksi itu, termasuk si pembeli. Situasi itu menyadarkan si Greg bahwa orang yang berada di TKP bukanlah Ben Harris, termasuk menyadari bahwa Sarah adalah orang yang telah meretas semua informasinya. Untuk itu, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk memburu Sarah dan Danny Francisco. My boys will take over from here. Round up any survivors! So don't be a bad girl. I have people to do that for me. You're a spineless jellyfish, Mike. Adam, get the case. You have the case. So what have you? Let's get both. Mike's gone rogue. He's executed. Kill Austin. I'm not just good with dogs. Dengan aksi kejar-kejaran yang mendebarkan, Sarah berhasil membuat satu mobil anak buah si Greg terjun ke jurang.
Di sisi lain, Orson dan si tampan Davis yang kini berada dalam helikopter merencanakan untuk menyelamatkan Sarah dan Danny dari kejaran anak buah si Greg. Namun situasi semakin rumit ketika Nathan menghubungi Orson dan mengabarkan bahwa agen Mike ternyata tidak bekerja untuk pemerintah. Nathan curiga kalau Mike sengaja ingin mencuri senjata AI itu untuk tujuan kejahatan. I think we're in trouble here. They can work that out now, thank you, JJ. Mendengar informasi ini, Orson segera menyusun rencana untuk mendatangi Greg Simon dan mengajaknya bekerja sama. Nathan awalnya meragukan rencana ini, tapi Orson berhasil meyakinkannya sehingga dia diizinkan untuk menemui Greg. Saat Orson tiba di markas Greg, ia langsung mengajukan kerjasama untuk merebut kembali senjata AI yang telah dicuri. Greg awalnya menolak karena sebelumnya mereka pernah berkonflik. Namun setelah Danny membujuknya, Greg akhirnya setuju. Well, how can I say no? Malam harinya, Greg Simon membawa Danny menunjukkan kepada siapa Mike akan menjual senjata tersebut. Sementara Orson dan Davis bersiap untuk menyerang markas si Mike, begitupun dengan Sarah. Dengan kepiawaiannya, dia berhasil meretas semua alat komunikasi penjaga di markas si Mike. Remember your lines. You've only got 2. 4 guards by the pagoda. I am blocked. Hello, boys. Hello. You remember those 2, don't you? Trent and Arnold. Yeah. Moving on. Di tengah keributan itu, Greg dengan cerdik berhasil memecah belah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, mengadu domba antara Mike dan rekannya. Situasi menjadi semakin kacau hingga kedua belah pihak saling menembaki satu sama lain. Back off! Right? Now back the fuck off! Backing off. Repositioning, let me find you. In the cannon. You'll see in the Take the service elevator 1 level down. Greg left with the movie star. Seems like things are getting a bit heated in there. Ketika Orson akhirnya sampai di lokasi, ia terkejut melihat semua orang sudah tidak bernyawa. Namun tak lama kemudian, Mike menyerangnya dengan brutal. Where it lies. I need to kill you. Keesokan harinya, Orson, Sarah, dan Davis bertemu dengan Nathan di Doha untuk menyerahkan senjata yang berhasil mereka ambil. Nathan sangat bangga dengan keberhasilan mereka dan menawarkan misi baru dengan bayaran 3 kali lipat. Namun si botak menolak tawaran itu. Mereka memutuskan untuk berlibur dulu di Turki, menikmati waktu bersama Greg Simon yang telah menjadi teman baik mereka. Akhirnya, cerita berakhir dengan kebahagiaan dan persahabatan, menandakan bahwa meskipun jalan yang mereka lalui penuh dengan rintangan, kerjasama dan kepercayaan satu sama lain menjadi kunci keberhasilan mereka. Baiklah Sobat Kompas, itu tadi akhir dari film Operation Fortune. Mudah-mudahan kalian suka dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, paramios.